Hadis yang ke-9 diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nama ini sangat terkenal Bapak Ibu yang mulia, satu orang sahabat. Tapi ini sebenarnya bukan nama, ini kunyah. Kunyah sering kita dengarkan, kunyah itu nama yang didahului oleh abun atau ummun. Abu Hurairah itu kunyah, bukan nama. Jadi kebiasaan orang Arab, mereka kunyah itu lebih terkenal daripada nama aslinya. Bahkan banyak di kalangan sahabat, saking terkenalnya kunyah mereka, nama asli itu jadi hilang. Di antara sahabat yang nama aslinya sampai hampir orang-orang tidak mengenalnya itu Abu Hurairah. Maka di sini Al-Imam An-Nawawi beliau memberitahu, diriwayatkan daripada sahabat Abu Hurairah. Beliau lanjutkan, Abdurrahman ibn Sakhr, yaitu nama aslinya adalah Abdurrahman ibnu Sakhr. Ini nama aslinya Abu Hurairah. Jadi kalau disebutkan diriwayatkan daripada Abdurrahman bin Sakhr, itu hampir umat Islam malah nggak kenal. Bahkan orang-orang yang mungkin sibuk di pesantren sekalipun itu pun juga lupa. Maka di sini yang terkenal, nama yang terkenal itu tetap ditulis Abu Hurairah. Dan para alim ulama mengatakan, di saking jarangnya penggunaan nama Abdurrahman, yang sering itu Abu Hurairah, maka para ulama pun sampai berbeda pendapat dengan nama aslinya Abu Hurairah itu siapa. Siapa nama aslinya? Kurang lebih kata para ulama, paling tidak ada 35 pendapat mengenai siapa nama aslinya Abu Hurairah ini. Al-Imam An-Nawawi dari sekian banyak pendapat, maka tentu beliau ambil pendapat yang paling sahih menurut beliau. Dan menurut mayoritas ulama, termasuk Imam Nawawi, yang paling sahih, yang paling benar, nama aslinya Abu Hurairah itu adalah Abdurrahman. Ini nama yang paling sahih. Nanti riwayat lain ada sebagian pendapat mengatakan Abdullah, tapi yang paling benar itu, yang paling sahih adalah Abdurrahman. Nama beliau dulu sebelum Islam Abdu Syamsin. Sebelum Islam, Abdun itu hamba, Syamsin itu matahari. Jadi memang dari segi nama sebelum Islam, nama ketika jahiliyah itu pun juga bukan nama orang yang menunjukkan mengesahkan Allah, tidak. Karena orang-orang jahiliyah pun terkadang ada yang namanya Abdullah. Nah, Abu Hurairah nama aslinya Abdu Syamsin, masuk Islam baru kemudian beliau tukar menjadi Abu Hurairah, menjadi Abdurrahman. Kemudian kenapa beliau bisa terkenal atau memiliki kunyah menjadi Abu Hurairah? Karena juga kebiasaan asli orang Arab itu menggunakan kunyah itu menggunakan nama anak mereka yang tertua, itu biasanya. Kalau mereka punya anak laki-laki, misalkan memiliki nama Muhammad, maka nanti memiliki kunyah Abu Muhammad. Atau dia memiliki anak yang tertua bernama Aisyah, maka nanti memiliki kunyah Abu Aisyah. Istrinya jadi Ummu Aisyah. Lah ini kok Abu Hurairah? Hurairah itu dari kata-kata hirrah, kucing. Hurairah, kucing kecil. Abu Hurairah, bapaknya kucing. Dari mana penyebabnya? Ini banyak riwayat. Nah, di antara beberapa riwayat yang menceritakan tentang sejarah nama Abu Hurairah, satu kali beliau datang jumpa dengan Nabi. Sahabat Abu Hurairah sendiri menceritakan, aku datang jumpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu aku membawa seekor kucing kecil di lengan bajuku, ummi, di lengan baju. Maka Nabi tanya, apa itu hai Abu Hurairah? Maka beliau pun mengatakan, ini kucing yang aku bawa ya Rasulullah. Maka kata Nabi, idzan anta Abu Hurairah. Ya sudah, kalau begitu kamu jadi bapaknya kucing, Abu Hurairah. Akhirnya nama itu lekat sampai mati. Di beberapa riwayat, di antaranya ini yang menerangkan. Dan para ulama mengatakan banyak riwayat di antaranya beliau sering kemana-mana membawa kucing itu. Maka akhirnya memang sudah
berubah menjadi nama. Kalau istilah bahasa kita berubah menjadi nama. Karena nama dalam bahasa Arab itu ada 3, ada namanya kunyah, ada namanya laqab, dan betul-betul nama asli. Kunyah tadi nama yang didahului dengan abun atau ummun, laqab biasanya gelar. Kemudian baru nama asli. Dan yang terkenal di kalangan orang Arab malah kebiasaan kalau bukan kunyah laqab. Laqab itu gelar. Ini sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan beliau masuk Islam sebenarnya termasuk kalangan akhir di kalangan sahabat, bukan termasuk orang yang awal-awal. Termasuk akhir. Bahkan pada waktu itu yang kita kenal itu malah Abu Hurairah. Padahal penyebab beliau masuk Islam itu satu orang pimpinan kabilah. Beliau dari suku Daus. Abu Hurairah itu memiliki kabilah Dausi. Beliau punya pimpinan kabilah pada waktu itu namanya Tufail bin Amr ad-Dausi, dari kabilah Daus. Ini panjang cerita kalau kita baca kitab Hayatus Sahabah. Ketika Tufail bin Amr ad-Dausi beliau pergi haji ke Mekah, tapi belum Islam. Haji ini kan dari zaman dulu. Ketika haji, maka orang-orang musyrik Mekah pada waktu itu mengatakan kepada Tufail bin Amr ad-Dausi, "Wahai Tufail, hati-hati. Di tempat kami ini ada orang daripada kalangan suku kami yang sudah gila. Namanya Muhammad. Hati-hati. Kalau kamu mendengar pembicaraannya, kamu akan tersihir. Kalau kamu bisa bertatapan berjumpa dengan dia, engkau akan terkesan." Kata Tufail bin Amr ad-Dausi, "Tidak henti-hentinya orang-orang musyrik Mekah menakut-nakuti aku tentang Nabi Muhammad, sampai akhirnya aku pergi ke Masjidil Haram sambil menyumbat telingaku dengan kapas." Ditutup telinga, tawaf, telinga ditutup. Nabi dakwah. Siapapun orang-orang yang datang ke Mekah didakwahi untuk masuk Islam. Maka pada waktu itu Tufail pun berkeliling, tawaf. Tapi kemudian dia pun berpikir, saya diberikan kecerdasan oleh Allah. Kalau memang perkara itu baik, saya bisa menilainya. Kalau memang perkara itu buruk, saya pun juga bisa mengetahuinya. Apa salahnya? Maka singkat cerita, dibukalah itu penutup telinga. Ketika jumpa dengan Nabi, berbicara, dia mendengarkan apa yang didakwahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau pun singkat cerita mengatakan, ini bukan orang gila, tidak mungkin perkataan seperti ini keluar daripada orang gila, tapi ini mesti daripada wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Singkat cerita masuk Islam. Maka ketika masuk Islam, Tufail pun minta izin, ya Rasulullah, saya mau pulang kampung ke kaum saya. Pulang kampung, mau dakwah. Maka kata Nabi, silahkan. Kemudian izin pulang. Ketika pulang dakwah, hanya saja dakwahnya nggak hikmah. Dakwahnya terlalu keras. Apalagi memang kepala suku. Jumpa dengan orang-orang, jumpa orang tua, jumpa dengan keluarga, jumpa dengan anak, jumpa dengan tetangga. Maka dia mengatakan kepada istri, masuk Islam enggak? Kalau enggak, saya usir dari rumah. Terlalu kasar, tidak hikmah. Tapi memang latar belakang pimpinan memang seperti itu. Kan bukan raja. Kalau raja tuh apalagi presiden, ada masa turun, ada masa naik. Kalau sudah naik tuh sebentar lagi turun. Tapi kalau pimpinan kabilah nggak ada turunnya sampai mati. Jadi memang seperti raja. Ketika kenal agama Islam, maka dia pun menganggap kalau sudah bisa saya masuk Islam mesti akan didengarkan orang, tapi ternyata tidak. Singkat cerita, dakwah susah. Maka ketika itu beliau pun kembali lagi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baru Nabi nasihati. Itu terlalu keras cara seperti itu, tidak hikmah, tidak bijaksana. Ketika sudah dinasihati oleh Nabi, beliau pun kemudian pulang dan beliau minta untuk diberikan tanda. Tanda ini kalau untuk para nabi, para rasul namanya mukjizat, kalau untuk selain nabi namanya karomah. Maka pada waktu itu minta, ini ada tanda, karomahnya apa? Maka Nabi doakan, akhirnya ada cahaya, tapi di wajah.
Wah, ini bahaya, kata Tufail. Kalau dapat cahaya di wajah malah dikatakan orang ini tukang sihir. Maka minta dipindahkan ke cemeti, di pecutnya itu. Akhirnya dipindahkan. Singkat cerita, ketika merubah metode dakwah dengan lemah lembut, kasih sayang, dengan hikmah, dengan bijaksana, singkat cerita tidak kurang 80 keluarga, bukan 80 orang. Tidak berapa lama kemudian beliau pulang dakwah, tidak kurang 80-an keluarga masuk Islam, beliau bawa ke Madinah. Di antaranya itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala. Jadi Abu Hurairah itu akhir-akhir masuk Islam. Yang mengajak masuk Islam Tufail bin Amr ad-Dausi, yang kita kenal Abu Hurairah, tapi yang mengislamkan Abu Hurairah kita nggak kenal. Nah, ini hampir seperti itu. Padahal kalau sampai nanti di akhirat, berapa banyak pahalanya Abu Hurairah itu masuk ke kantong amalnya Tufail bin Amr ad-Dausi. Ini hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau akhir masuk Islam, tapi paling banyak meriwayatkan hadis 5.376 hadis. Kalau tidak salah 5.376 hadis. Tidak ada sahabat yang lebih banyak meriwayatkan hadis melebihi Abu Hurairah. Kalau kita pernah baca kitab Sahih Al-Bukhari, buka itu Sahih Al-Bukhari, tidak ada lembaran dalam Sahih Al-Bukhari kecuali ada nama Abu Hurairah di dalamnya. Saking banyaknya riwayat hadis beliau. Buka lembarannya ada nama, dibuka lagi. Terus setiap bab ada.